Kejutan? Jue, apakah kamu sangat senang? Aku pulang 2 hari lebih awal. Aku ingin memberimu kejutan. Apa yang terjadi? Apakah kamu terlalu senang? Kenapa kamu tidak bicara? Jue, ayo pergi. Sarah? Kenapa kamu di sini? Aku tinggal di sini. Tinggal di sini. Jueshi. Apa maksudnya? Dia sudah bilang dengan jelas. Dia tinggal di sini bersamaku. Bagaimana mungkin? Kamu bohong padaku ya? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Tidak ada kesalahpahaman. Sarah dan aku sudah bersama. Tidak mungkin. Kamu sedang akting ya? Yanle. Maaf. Selama kamu pergi, aku menyadari. Yang benar-benar aku cintai adalah Sarah. Dan aku akan ke luar negeri dalam seminggu. Tidak. Sarah? Apakah kamu lupa? Baru beberapa hari lalu kamu bilang padaku. Kamu bilang bahwa antara kamu dan Li Jue tidak ada apa-apa. Jueshi, apakah kamu lupa? Ketika aku pergi, kamu bilang, kamu akan menungguku kembali. Aku sudah memikirkan tempat untuk bulan maduku. Kamu tidak bilang, ikuti aku. Wisuda pernikahan? Maaf Yanle. Aku tidak mencintaimu lagi. Mari kita putus. Sarah, ayo pergi. Jueshi, ini tidak benar. Kamu mencintaiku kan? Kamu bilang kamu mencintaiku, kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang kamu mencintaiku. Tidak benar. Jue tidak benar, tidak benar. Kamu bicara. Yanle. Kamu tidak nyata.
Aku tidak mencintaimu lagi. Orang yang kucintai adalah Sarah. Aku tidak mencintaimu lagi, aku mencintai Sarah. Tidak, Ayo pergi. tidak. Tidak, tidak, tidak. Jue shi. Tidak. Aku tidak mencintaimu lagi. Mari kita putus. Ayo pergi. Tidak. Maaf bos, kita akan berimigrasi. Jadi dia tidak menangani kasus apapun sejak itu. Sangat menyesal. Kamu baru saja bilang Li Juei akan berimigrasi. Ya, bos kita dan Sarah memutuskan untuk berimigrasi ke Selandia Baru. Berangkat minggu depan. Tiket pesawat sudah dipesan.
Kapan itu terjadi? Nona. Tengah, tarik. Fu sudah memesannya sejak lama. Bos kita menjual perusahaan. Dia tidak sabar. Aku siap untuk mulai hidup bersama Sarah. Semua dokumen hukum sudah diproses. Seharusnya tentang harga. Departemen Keuangan menghitung semua aset perusahaan, properti bergerak dan tidak bergerak, hak kekayaan kamu punya laporannya di tangan. Oke, aku tahu. Sarah? Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Sarah? Kenapa kamu berbohong padaku? Aku tidak berbohong padamu. Tapi bukankah kamu pernah bilang sebelumnya? Apa tidak ada apa-apa antara kamu dan Jue? Jangan tanya aku lagi. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi kamu sekarang sedang menyakitiku. Nona Yanle, sebenarnya banyak hal yang tak terelakkan dalam hidup. Satu atau lain cara. Kamu dan Tuan Li, kalian berdua benar-benar saling mencintai. Aku harap kamu selalu ingat perasaan tulus ini. Sarah, perkataanmu. Apa maksudnya? Perkawinan fashion. Kamu sudah bersama Tuan Li selama bertahun-tahun. Apa dia melakukan segalanya? Semua untukmu. Kapanpun kamu membutuhkannya, dia selalu ada di sisimu. Tapi pernahkah kamu berpikir, dia juga punya saat-saat rentan? Dia membutuhkanmu kadang-kadang. Aku tahu. Aku tahu dulu aku terlalu manja. Tapi Sarah, apakah Jue punya kesulitan? Dia tidak akan melakukan itu padaku. Dan dia tidak pernah menceritakannya padaku. Hal yang harus dilakukan saat kamu berimigrasi. Saat pergi. Dia juga berjanji padaku. Bilang dia akan menungguku. Bilang aku akan kembali. Dia ingin bepergian bersamaku untuk menikah. Tapi kenapa aku kembali? Semuanya telah berubah. Sarah, tolong. Tolong katakan yang sebenarnya, tolong. Aku mohon, Sarah. Nona Yanle? Tuan Li sebenarnya. Tidak ada kebenaran. Jika kamu harus tahu alasannya, sangat sederhana.
Aku tidak mencintaimu lagi. Dan minggu depan, aku akan pergi ke luar negeri bersama Sarah. Hati-hati ya. Jueshi. Aku mencintaimu. Lupakan aku. Kenapa kamu datang? Wen Haobo meneleponku dan memberitahuku. Wajar saja. Kalau kamu adalah Yan Le, apakah kamu akan membenciku? Pertemuan. Itu bagus. Dengan begitu dia akan meninggalkanku. Mengulangi hidupnya. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Apa yang terjadi? Menangislah jika kamu ingin. Terima kasih. Kamu dan Li Juei bertengkar lagi ya? Kurasa. Karena dulu kamu selalu datang ke rumahku sambil menangis setiap kali. Semuanya karena Li Juei. Apa yang terjadi kali ini? Lintai. Orang yang bisa aku percayai di sekitarku sekarang. Hanya kamu. Selama periode ini, bisakah aku tinggal di tempatmu sementara? Apa yang terjadi di antara kalian? Bisakah aku tidak bertanya? Aku sekarang. Aku ingin sendirian. Pernahkah kamu mengunjungi kakak Lele belakangan ini? Sejak dia terakhir kali meninggalkan majalah itu, aku tidak menghubunginya. Kenapa menurutmu kakak Lele sepertinya menghilang?
Dia pasti tenang sekarang. Bersama opa berkaki panjangnya. San Bud, apakah kamu merasa tidak ada kantor kakak Lele? Tiba-tiba menjadi sangat sepi. Aku mengerti. Apa yang kamu lakukan? Apakah kakak Lele kerasukan? Kenapa kamu selalu kaget? Apakah menurutmu kakak Lele menikah diam-diam? Mungkin tenggorokan. Oke, pertama-tama tinggalkan kami dan mengundurkan diri. Kamu tidak memberitahu kami ketika kamu menikah sekarang. Apakah dia menganggap kita sebagai teman? Tidak benar-benar teman. Tidak telepon dia lagi. Aku harus menemukannya. Tidak ada yang menjawab. Yuyanle, jika kamu punya kemampuan jangan muncul selama sisa hidupmu.
Kurasa aku mengerti. Yang lama tidak pergi. Yang baru tidak datang. Bukankah kamu menunggu? Kamu bersedia. Dia tidak menginginkanku. Yanle, ikutlah denganku. Ikut kamu. Aku akan membawamu pergi dari tempat ini. Jauh dari semua kekhawatiran. Pergi dari sini dan jauh dari semua masalah. Konflik antara kamu dan Li Jue. Aku tidak bisa membantu. Apa yang bisa kulakukan? Hanya membawamu pergi dari tempat ini. Aku akan membawamu ke suatu tempat dulu. Ayo pergi. Nenek, aku kembali. Aku kembali. Apakah Lele sudah cuci tangan? Cepat cuci tangan. Kalau tidak cuci tangan sebelum makan, hati-hati nenek memukulmu. Aku akan segera sampai. Baik. Baik, pergi. Baik. Nenek. Lele sudah pulang. Jangan sedih juga. Nenekmu tidak ingin melihatmu sedih. Perawat, aku akan merepotkanmu dan dokter Lin mulai sekarang. Ini yang seharusnya kami lakukan. Tapi mempertimbangkan kondisi Tuan Li, kamu harus dirawat di rumah sakit secepatnya. Lagi pula tidak banyak peralatan di sini. Kamu bangun. Sekarang mari kita cek tekanan darahmu. Baik. Tunggu sebentar. Boleh pinjam ponselmu? Boleh. Terima kasih. Nanti aku datang lagi. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan hubungi lagi nanti. Sekarang, kamu bisa tenang sekarang. Aku harap dia bisa bahagia. Benar-benar tidak ada perubahan di sini.
Dulu waktu aku masih kecil. Disinilah kita berpisah. Tidak kusangka kita akan bertemu lagi. Datang ke sini lagi. Dulu waktu aku masih kecil, aku selalu mengira tempat ini tinggi. Aku membayangkan punya sepasang sayap yang bisa membuatku terbang langsung ke atas. Kamu pikir kamu Doraemon? Aku masih bermimpi bisa terbang ke atas. Naik saja dengan jujur. Kamu menggambar apa? Tidak ada perubahan. Tidak ada yang berubah. Sepertinya sudah berubah. Hanya kita berdua. Ya? Kamu sekarang semakin baik. Sudah menjadi koki terkenal. Kamu juga bagus. Wartawan makanan. Aku sangat merindukannya. Usia Huising yang bebas. Tapi aku suka sekarang. Kenapa? Karena sekarang, aku bisa mengekspresikan diri dengan bebas. Selamat Lintai. Kamu akhirnya sembuh. Aku yang seharusnya berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak bisa sembuh secepat ini. Apakah kamu lupa bahwa kita adalah teman baik? Jadi urusanmu. Ini tentang aku Yuyanle. Mari jadi teman baik seumur hidup. Lintai, lihat ke sana. Dulu waktu aku masih kecil, kita sering main kelereng di papan pengumuman. Kamu hanya diam-diam memperhatikanku dari samping. Kamu tertawa apa? Apakah kamu benar-benar ingin mengatakannya? Sudah kubilang jangan pukul aku. Kamu bilang, Sebenarnya aku sedang berpikir. Jelas-jelas cewek. Tidak suka main rumah-rumahan. Aku tidak suka main boneka. Main kelereng dengan sekelompok anak laki-laki setiap hari. Dia jelas-jelas tombu. Masih punya rambut panjang. sekarang kamu belajar menyakiti orang lain. Lagi pula aku bukan tombo. Aku hanya suka main kelereng. Dulu aku Yuyanle adalah raja kelereng. Sekarang aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya aku selalu menyakiti orang. Hanya karena ekspresi. Ngomong-ngomong, aku akan menunjukkan sesuatu padamu sekarang. Jalan? Lintai adalah pohon besar ini. Apa yang kamu lihat? Waktu kecil aku di bawah pohon ini, mengubur sesuatu. Arah ini, jalan 4 langkah ke depan dan kamu seharusnya sampai. 1, 2, 3, 4. Seharusnya di sini. Lintai, cepat bantu aku. Kamu yakin di sini? Aku yakin.
Mr. Lee, apa yang kamu lakukan? Aku perlu mengambil sesuatu. Aku akan membantumu mencari apa yang kamu cari. Ambil DV-ku. Berikan kotak itu padaku. Bibi bilang, "Ini gelas kesukaan ibuku. Ayahku memberikannya padanya. Tidak ada yang boleh menyentuh. Jadi masih di tangannya." Bibi sangat mencintai paman. Apakah ini peninggalan bibimu untukmu? Ya. Bibiku yang kali ini ada di sini. Meninggalkannya untukku. Dia bilang ini, hadiah ibuku untuk istriku di masa depan. Tapi tidak akan ada tuan. Tidak. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak. Semuanya akan baik-baik saja. Tante memberimu gelang ini. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan padaku di atap itu? Jika hidup ini berakhir, kamu berharap kamu bisa pergi tanpa penyesalan. Jika kamu tidak berdamai dengan pamanmu, apakah itu akan menjadi penyesalan terbesar? Apakah akan sedalam itu? Apakah kamu salah ingat? Aneh, kenapa tidak? Kakimu mungkin tidak sebesar sekarang saat kamu masih kecil. Ya? Minggir. Seharusnya di sini. Mari kita coba lagi. Ini keluar. Kelereng ini adalah piala masa kecilku. Apa ini? Ini resep nenek. Yanle, ketika kamu membaca surat ini, nenek sudah tua. Mungkin dia sudah meninggalkan dunia ini.
Tapi nenek akan selalu bersamamu. Seperti resep di dalam ini. Selalu bersamamu. Resepnya berisi semua masakan favoritmu. Nenek meninggalkannya untukmu. Aku harap kamu bisa meneruskannya. Sebarkan kebahagiaan ini ke lebih banyak orang. Nenek juga berharap kamu bisa menemukan seseorang yang bisa mempelajari semua masakan di buku resep ini untuk merawatmu. Yanle, nenek berharap kamu akan selalu bahagia. Nenek. Lintai. Setelah 2 hari pertimbangan, aku telah memutuskan. Aku akan pergi denganmu. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Mr. Lee, tolong jangan bertahan. Jika kamu merasa tidak nyaman, beritahu aku segera. Oke, aku mengerti. Apakah kamu akan pergi? Pergi untuk bepergian. Dokter, bagaimana kondisinya sekarang? Tidak cocok untuk banyak bergerak. Tidak masalah besar. Hari ini, tekanan darahnya stabil dan kondisinya baik. Tetapi tetap harus diperhatikan. Jangan makan apapun yang terlalu dingin atau terlalu pedas. Terima kasih, dokter. Kemudian saya akan pergi dulu. Saya akan pergi kemanapun kamu pergi. Dokter bilang saya baik-baik saja. Apa yang kamu khawatirkan? Tetapi kamu, Sarah, Kamu tidak perlu khawatir. Saya hanya keluar sebentar. Bukankah sudah saya katakan? Jangan tinggalkan penyesalan dalam hidup. kamu akan mencari pamanmu. Pergi dulu. Segera kembali. Tidak jauh berbeda dengan level saya. Dia menangkap kain lap. Kain lap. Nona Sarah, Tuan Li pingsan di depan lift. Berikan dia obat ini dengan cepat. Baik. Bagaimana keadaannya?
Apa yang harus dilakukan dokter? Dokter, tolong selamatkan dia. Saya mohon selamatkan dia. Jika tidak berhasil, mari kita pergi ke rumah sakit. Jangan khawatir. Seperti dia. Tidak mudah untuk bergerak. Mari kita lihat dulu. Dokter, tekanan darahnya sangat rendah. Jue, saya pergi. Hari-hari tanpa saya. Saya pikir kamu akan lebih bahagia dari sebelumnya. Mungkin kita adalah pasangan yang ditakdirkan dalam legenda. Saya berharap kamu bahagia. Selamat tinggal. Saya harap kita tidak pernah bertemu lagi. Jangan khawatir, kondisi Tuan Li sudah stabil. Dia terlalu lemah dan perlu istirahat. Terima kasih kepada Dr. Lin dan Leo untuk merawat saya selama ini. Terima kasih. Saya akhirnya mencapai keinginanmu. Semuanya tidak terucapkan. Lin Tai. Nona Sarah. Kondisi Tuan Li sangat buruk.
Muntah darah semakin sering, dan jumlah darah yang dimuntahkan semakin banyak. Keadaan akan semakin buruk di masa depan. Anda sebaiknya dirawat di rumah sakit. Dia sudah mengalami shock hemoragik sekali hari ini. Jika saya bisa membujuknya, dia tidak akan berada di sini. Jika Anda tidak menjalani kemoterapi, dia tidak akan bertahan selama sebulan. Dokter 3, Anda punya pilihan lain kan? Maaf, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa lagi yang bisa membujuknya? Dokter, tolong rawat dia. Saya akan segera kembali. Tuan Lee, ada seorang gadis bernama Sarah ingin bertemu Anda. Sarah, suruh dia masuk. Ayo. Apakah Anda ayah Li Juei? Saya adalah Anda. Saya asistennya, nama saya Sarah. Apa yang mendesak? Dia menderita kanker lambung. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya mohon Anda membujuknya. Dia menolak untuk dirawat di rumah sakit. Jika dia terus seperti ini, saya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Bawa saya ke sana cepat. Baju Lilau. Juei, Anda bangun. Ayah membantu Anda. Ayo. Kenapa Anda di sini? Sarah memberitahu saya. Anak bodoh. Saya terkena penyakit serius. Kenapa tidak Anda beritahu saya? Apakah Anda peduli? Bagaimana mungkin saya tidak peduli? Anda adalah anak saya. Kenapa Anda meninggalkan ibu saya? Meninggalkan saya. Waktu saya hampir habis. Saya tidak ingin meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi saat itu? Saya ingin tahu jelas-jelas. Bolehkah saya? Nak, ayah janji padamu hari ini. Ayah maafkan aku. Membuatmu merasa tersakiti.
Ketika kamu masih sangat kecil, Yukin dan aku akan membawamu. Hidup sangat bahagia. Tapi suatu hari, aku pulang kerja dengan gembira. Baru masuk aku langsung melihat ibumu. Duduk di ruang tamu dengan wajah sedih. Kupikir dia lelah dan tidak terlalu mempedulikannya. Tiba-tiba, ibumu. Dia menatapku dan berkata, "Mari kita bercerai." Kemudian, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kupikir, dia hanya sedang emosional. Siapa sangka? Akhirnya dia mengancam akan bunuh diri. Aku juga tidak punya pilihan. Bercerai dengannya. Belakangan aku tahu. Dia menderita kanker saat itu. Stadium akhir. Dia tidak ingin membebaniku. Jadi dia memutuskan untuk bercerai denganku. Ketika kita bercerai, ibumu bersikeras untuk tetap menjagamu di sisinya. Aku tahu. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya. Membuatmu menikmati kasih sayang ibunya sepenuhnya. Dia sangat paham. Suatu hari, dia akan pergi. Kamu akan kembali padaku. Tapi aku tidak mengerti. Mengapa kamu memulai keluarga baru? Meskipun aku telah membentuk keluarga baru, tapi aku tidak pernah berhenti memperhatikanmu. Aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Jaya. Dia bukan anak kandungku. Setelah aku bercerai dengan ibumu, aku merindukanmu setiap malam. Tapi aku hanya bisa mengunjungimu seminggu sekali. Pada saat itu, aku merasa seperti menjalani hidup yang panjang. Pada saat ini, aku bertemu dengan Ibu Juya. Sulit baginya untuk merawat Juya sendirian. Pada saat itu, Jaya masih sangat kecil. Seperti saat kau meninggalkanku. Aku tidak tahu. Aku merasa kasihan pada mereka. Atau menjadikan Duk sepertimu. Kemudian, aku mengambil mereka. Aku tidak pernah menyangka ini. Ibumu akan pergi begitu cepat. Ketika aku mendapat kabar ini, kau sudah tinggal bersama bibimu. Aku akan menemui bibimu. Aku akan membawamu kembali. Aku ingin kau tinggal di sampingku. Tapi bibimu sangat tidak setuju.
Aku merasa sakit. Aku bahkan berpikir untuk mengambil tindakan hukum. Pada saat ini, wasiat ibumu diberikan kepadaku. Dia memberitahuku, jaga baik-baik Juea dan anaknya. Karena hidup mereka seperti ibumu yang menderita. Meskipun dia juga berharap. Aku membawamu bersamaku. Tapi dia tahu. Ibu Juya menderita depresi berat. Dia tidak ingin kau tinggal di lingkungan keluarga seperti itu. Dia memintaku melepaskan hak asuhmu. Aku menghormati pendapat ibumu. Jadi, kau tetap tinggal bersama bibimu. Mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku tidak bisa mengatakan. Aku telah menyakitimu. Aku tidak bisa menyakiti anak lain. Aku ingin menyimpan rahasia ini hingga ke liang kuburku. Aku berharap kita bisa akur seperti saudara. Li Qing, jangan khawatir. Aku yakin Juei akan memahamimu saat dia besar nanti. Dia pasti anak yang baik, karena dia adalah anak kita. Aku pergi. Jaga dirimu baik-baik. Ketika anak itu besar nanti kamu harus memberitahunya. Ibu menyayanginya. Ini telah menyiksaku selama 20 tahun. Aku tidak ingin ini menyiksa orang lain seumur hidup mereka. Juei, kamu baik hati seperti ibumu. Janji sama ayah. Ayo pergi ke rumah sakit bersama ayah. Ayah, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Ayah pasti akan melakukannya. Jangan terlalu memikirkan penyakitku. Jangan beritahu siapapun. Dan masalah Adam, mari kita simpan selamanya. Masuklah dan temui dia.
Jangan sedih. Sudah diketahui. Selalu ada saat perpisahan. Perpisahan terakhir ini. Kuharap kita semua bahagia. Biarkan ini menjadi kenangan indah kita. Sarah. Kamu harus hidup bahagia. Oke? Siapa? Paket untuk Nyonya Yuyanle. Paketmu. Terima kasih. USB flash drive. Jangan matikan layar. Aku tahu kamu melihat wajahku sekarang. Aku pasti ingin mematikan layar. Tolong beri aku sedikit waktu. Dengarkan kata-kata terakhir dalam hidupku. Tolong izinkan aku memanggilmu Yanle. Maaf. Aku menyakitimu. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Karena aku tidak bisa membuatmu mencintaiku selamanya. Aku hanya berharap meskipun itu kebencian, kamu juga bisa mengingatku. Tolong maafkan aku. Maafkan keegoisanku. Maafkan aku. Tidak mungkin aku bisa menepati janjiku. Jaga dirimu selamanya. Aku menyesal. Jadi aku harap kamu. Aku harap aku bisa menemukan seseorang yang mencintaimu lebih dari aku. Cinta kamu. Manjakan kamu selamanya. Aku harap dia bisa seperti aku. Aku suka caramu membuat masalah. Aku suka caramu bertingkah nakal dan canggung. Dan yang paling penting, dia bisa berjalan bersamamu setiap hari dalam hidupmu di masa depan. Ikut serta dalam semua suka dan dukamu. Yanle berharap untukmu. Janji padaku. Kamu harus bahagia. Dokter, tekanan darahnya sangat rendah. Dokter, tolong selamatkan dia. Aku mohon selamatkan dia. Kalau tidak berhasil, ayo pergi ke rumah sakit.
Li Juwei. Keluarlah cepat, Li Juwei. Bukankah kamu bilang? Apakah kamu ingin aku membencimu? Setidaknya benci kamu. Harus hidup. Li Juwei. Kamu di mana?